Majelis ilmu, majelis kita adalah majelis zikir, majelis kita adalah majelis yang dihadiri oleh para malaikat. Amin ya rabbal alamin. Kenapa Ustadz Abdul Somad dikasih pakai kain? Kenapa orang Ustadz Abdul Somad dikasih pakai kain? Karena bagi adat istiadat orang Melayu, pantang pakai celana tidak ditutup pakai kain. So Abu Somad datang pakai celana dianggap tak sopan, tak beradat. Nah, itu memang gak ditutup pakai kain. Kain songket ini kalau ada di istiadat orang Melayu, kalau di atas lutut, kalau tuan menangkap perkutut jangan ditambat di pohon kuini. Kalau songket di atas lutut, tanda orang belum berbini. Pak sahabat turunkan ke bawah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau laki-laki saja dilangkat, kita masuk langkat nih kan? Kalau laki-laki saja di wilayah Kesultanan Langkat sejak zaman silam sampai hari ini tetap ditutup pakai kain, apalagi sekarang perempuan banyak tak sopan, kain belum selesai dijahit sudah dipakai, resleting belum berpasang sudah dipakai, kain tak cukup tinggi 170 cm, kain cuma 50 cm, dibawa ke atas terbuka ke bawah, dibawa tutup ke bawah terbuka ke atas. Itu tidak ada di pangkalan susu, tak ada di Langkat. Itu hanya ada di planet Mars, Pluto, Neptunus, Merkurius, dan Pluto. Adapun di sini orangnya sopan-sopan, semuanya berbudaya. Melayu sama dengan Islam. Kalau ada orang Melayu yang tidak Islam, hilang me-nya, tinggal layunya saja. Betul? Kenapa Ustaz bolak-balik menyebut Melayu? Bagaimana dengan Karu? Bagaimana dengan Batak? Bagaimana dengan Mandailing? Bagaimana dengan Banjar? Bagaimana dengan Sunda? Di mana bumi dipijak? Yang betul itu di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Bukan di mana bumi dipijak, di situ berkodak. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Apa maknanya? Adat istiadat tetap kita jaga sampai hari kiamat. Setuju? Karena tidak bertentangan dengan ajaran syariat Islam. Apa yang mau kalian pasangkan ke aku ini? Mau dipasangkan Ustadz Somad kain? Apa pakai kain-kain lagi? Aku kan udah pakai celana. Ini adat istiadat, baik apa tak baik? Baik, tertutup. Bayangkan kalau pakai celana sempit, koyak pula di belakang. Dengan ditutup pakai kain ini terasalah sopan santun. Bunganya dibuat di sebelah kanan. Mengapa begitu? Hanyalah tokoh adat Melayu. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penting menjaga pakaian anak-anak kita. Masukkan dia ke sekolah yang menutup aurat. Jangan sampai terbuka lututnya. Bajunya baju kurung. Kenapa disebut baju kurung? Auratnya terkurung, tertutup matanya. Jangan sampai atuk-atuk ke masjid masuk parit gara-gara nengok orang pakai rok pendek. Umur 18 tahun dipakai celana umur 8 tahun, menjerit paha itu minta tolong. Dokter sudah ngasih tahu jangan pakai pakaian sempit karena aliran darah tidak normal. Tapi prinsip orang sekarang biar sakit asal gaya. Hancur dunia ini. Alhamdulillah, masyarakat Langkat, masyarakat Pangkalan Susu masih tetap menjaga adat istiadat menutup aurat sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Betul apa salah? Ibu-ibu anak-anaknya masih menutup aurat sekarang. Ini khusus tempat perempuan saja. Tapi ada beberapa laki-laki yang terjebak di tempat perempuan. Anak-anak yang dibawa pengajian ini akan menjadi kenangan di masa akan datang. Aku dulu dibawa emakku waktu kecil, tak disatukan aku dengan laki-laki. Aku bersama dengan perempuan.
menjadi kenangan mereka di masa akan datang. Waktu itu siapa yang datang ke Pangkalan Susu? Ustadz Somad. Tahun berapa? 2022. Mereka bercerita ke anak cucunya. Waktu itu Abdul Somad sudah mati dimakan cacing tanah. Mengalir. Kalau cerita mati orang ini ketawa pula. Tunjukkanlah empati kita tua-tua, agak sedikit aja tak apa-apa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak kecil dipakaikan jilbab panjang, belum lagi akil balik, paling 2 tahun. Berapa umur anak ibu? 2 tahun. Anak umur 2 tahun dipakaikan jilbab panjang. Allah bisa karena dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Banyak orang sekarang tidak menutup kepala. Pas ditanya, kenapa nggak pakai jilbab? Gatal. Apa tak gatal, tak terbiasa. Tapi kalau sudah ditutup aurat ini, insya Allah selamat dunia, selamat akhirat insya Allah. Bapak yang rajin sholat berjamaah ke masjid, bapak yang rajin puasa sunat Senin Kamis, selangkah kakimu sudah masuk surga. Tapi kalau kau biarkan istri anak perempuanmu tidak menutup aurat, sebelah langkahmu sudah masuk ke dalam api neraka. Alhamdulillah, ibu-ibu selamatkan suami ibu, selamatkan anak-anak ibu, selamatkan. Mungkin bapak ini tak berani untuk menyuruh anak perempuannya, tak berani karena mereka termasuk persatuan suami takut istri. Tapi insya Allah ibu ikut menyelamatkan dengan mengawal anak-anak ini. Selama ibu masih bertanya, kenapa kau tak pakai baju panjang? Kenapa lutut kau terbuka? Kenapa kau tak pakai tudung? Kau mau pergi kemana? Jalan sama siapa? Pulang jam berapa? Duit yang ku kasih kemana? Selama ibu masih mau merepet, maka teruskanlah. Dunia masih aman. Tapi kalau ibu sudah diam, tadi ku tengok anak ibu di pasar tak pakai tudung, bajunya pendek. Biarkanlah, aku lebih parah dari itu lagi. Hancur dunia ini. Abdul Somad ini laki-laki, tapi dipakaikan penutup kepala, tanjak. Kalau Tuhan menangkap banteng, sudah ditangkap, diletak di atas laman. Kenapa Ustadz Somad ini nampaknya ganteng? Karena dia sudah pakai tanjak dari Pangkalan Susu dan Pangkalan Berandan. Dekat dari Pangkalan Berandan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tanjak ini tadi disebut Ustaz Abu Somad dipasangkan tanjak pakaian kebesaran. Memang kebesaran. Nampaknya ukurannya XL ini. Longgar ini sekarang. Makanya tak banyak kali bergerak, takut jatuh ke bawah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki tak menutup kepala tak apa-apa. Tapi di bumi langkat, negeri yang beradab, negeri yang beragama, maka dipasangkan. Kenapa cuma bertiga yang dipasangkan? Pak Gubernur, Pak Bupati, Ustaz Somad. Kalau semua dipasangkan, tumpurlah panitia. Tapi mereka anak-anak kita, anak-anak tahfiz Quran menutup kepala. Pakai apa? Pakai sorban. Pakai apa? Pakai peci. Pakai apa? Pakai topi. Dalam meriwayatkan hadis, ada namanya muru'ah, menjaga marwah kata orang Melayu. Orang yang tidak menutup kepala tak diterima riwayat hadisnya, walaupun hafalannya kuat, walaupun imannya kuat, karena dia tidak menjaga muru'ah. Maka Abdul Somad datang ke bumi langkat ini, dikasih kain songket, ditutup kepalanya pakai tanjak. Cukup syaratlah dia untuk berdiri di depan Pak Gubernur dan di depan Pak Bupati. Tapi walaupun begitu tetap jaga sopan santun, tata krama, budi bahasa. Kok berani Ustaz membelakangi mereka? Sudah kuangkat 10 jari, 11 dengan kepala. Ketika saya izin tadi, semua mereka mengangguk. Itu artinya setuju. Jadi jangan nanti Ustaz Somad itu cerita tentang orang beradat, orang beradab, orang bersopan, kepala ditutup, kain tutup, songket, pakai tanjak, tapi dia sendiri membelakangi pemimpin, alim ulama dan orang tua. Bisa diputar video itu balik. Sebelum saya menghadap ke sana, saya hadapi mereka semua, saya angkat tangan. Mantap juga lukisan saya ini. Mantap sih.
Inilah panitia ini, dipasangnya lukisan di belakang. Jamaah tinggal menengok, temukan 8 perbedaan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sopan santun inilah yang tak ada lagi sekarang. Kenapa Ustaz Somad kami undang 2 tahun yang lalu ke Pangkalan Susu, kenapa sekarang baru datang? Covid. Sekarang inilah baru kita berkumpul. Ini pun sisa-sisa Covid masih ada juga lagi. Mudah-mudahan betul-betul balik kampung dia. Selesai Covid, tablik akbar bisa dibuat. Barulah saya datang kemari. Selama 2 tahun anak kita tidak masuk kelas. Apa efeknya? Pakai jilbab, pakai baju, bercelana pendek. Kenapa? Online. Dia begitu belajar kelas. Yang penting pakai jilbab, pakai baju rapi. Bawa tuh buka. Matematikanya hebat, fisikanya hebat, kimianya hebat, biologinya hebat. Tapi sopan santunnya hilang. Dia tak ketemu dengan guru. Budi bahasanya hilang. Bahasanya bahasa WhatsApp. ASS WRWB. Apa kabar? Sehat. Bagaimana hari ini? Baik. Dulu kita kan ada ujungnya kalau ditanya, apa kabar? Sehat Bu, sehat Pak, sehat Bang, sehat Tuk, sehat Nek, sehat Pak Cik, sehat Mak Cik. Ada ujungnya. Sekarang orang tak ada sama sekali. Kau sekolah di mana? Di sana. Kelas berapa? Kelas 3. Tanya lama-lama, banyak kali cakap kau. Tak bisa dibedakannya mana orang tua, mana anak muda. Tak lagi punya sopan santun tata kerama. Orang Jepang kalau ada anaknya tak bisa matematika, tak pusing kepalanya. Dicarinya guru kursus sebulan bisa. Kalau ada anaknya tak bisa bahasa Inggris, tak pusing kepalanya. Dikursuskannya TOEFL, Test of English Foreign Language, 550 skornya 6 bulan, selesai. Tapi kalau anaknya tak bisa ngantri, pusing kepalanya. Kenapa? Karena ngantri adalah terkait dengan attitude, terkait dengan budaya, terkait dengan sopan santun, terkait dengan tata krama, terkait dengan etika dan moral, terkait dalam bahasa Islamnya akhlakul karimah. Jadi Ustaz Abdul Somad terkesan sampai di Pangkalan Susu ini apa? Kesan saya adalah orang Pangkalan Susu masih menjaga adat istiadat, sopan santun, tata krama, budi bahasa, termasuk dalam hal berpakaian. Kalau masalah berpantun, dari tadi kalau tuan memakai katun dipakai di kayu ara. Abdul Somad tak boleh lagi berpantun karena udah dihabiskan pembawa acara. Habis pantun itu disapu ya semua. Jadi saya ketika di Riau diminta untuk nasihat pernikahan. Jadi pas nasihat pernikahan di samping saya Kori ini PNS mau masuk kelas. Kata dia, orang Melayu ini menghabiskan waktu aja Pak Ustadz. Kenapa? Mau menikah kan berpantun aja, burung balam, burung seridit, burung aja sejam. Habis itu masuk pula buah mengkudu, buah langsat, habis 1 jam. Saya bilang itu menunjukkan orang Melayu itu kaya raya, duitnya banyak. Makanya dia tak ragu tentang makanannya, asik berpantun. Orang sekarang time is money, waktu adalah uang. Tapi ternyata di Kabupaten Langkat, tepatnya di Pangkalan Susu, pantun bepantun masih terjaga dan terpelihara. Anak-anak kita dikursuskan, jangan sampai hilang tradisi ini. Songket ada, tanjak ada, pantun ada, sopan santun tata krama budi bahasa terjamin terpelihara. Siap ibu menjaga ini? Kenapa Ustadz tanya ibu? Karena mereka yang bersama dengan anak mereka. Bapak ini berangkat pagi, anaknya belum bangun, pulang anaknya sudah tidur. Jumpanya cuma dalam mimpi. Adapun ibu yang mengandung anak 9 bulan 10 hari. Bapak apa ibu? Di Pangkalan Susu mengandung masih 9 bulan 10 hari. Alhamdulillah. Di tempat lain 4 bulan aja udah. Nikah Januari, April lahir. Pas ditanya kok cepat kali, edisi minimalis.
Ini semuanya minimalis. Rok minimalis, baju minimalis, hamil pun minimalis. Tak layak Ustaz Somad bercakap ini di depan Pak Gubernur, Pak Bupati, alim ulama, cerik pandai, tokoh Melayu, tokoh adat masyarakat. Kenapa Ustaz cakap begini? Yang saya cakapkan ini fakta kenyataan atau hoax? Fakta nyata disampaikan melalui tabligh akbar supaya apa? Menyadarkan umat untuk menjaga anak-anaknya. Siap kita jaga anak-anak kita? Malam apa ini? Malam Ahad. Anak lajang mulai sore tadi membawa sepeda motor yang knalpotnya udah disunat 2 kali. Bu, ya, ku bawa anak ibu ya. Selangkah kau masuk kemari, neraka jahanam kakiku masuk, sampai mati tak bisa kau bawa. Kalau kau mau datang, pinang anakku dengan bismillah. Begitu. Salahnya ini cuma ada dalam dialog sinetron. Ibu-ibu di tempat lain anaknya itu, bu saya bawalah. Lakinya udah pengajian tegas, jangan kasih. Ustaz Somad udah ceramah, ku tonton di YouTube, kata dia tak boleh. La yadkhulul jannata dayus, tak masuk surga dayus. Siapa itu dayus? La yagharu ala maharimihi, tak ada rasa cemburunya. Anak perempuannya dibawa orang laki-laki tak mahram. Aku tak mau jadi dayus. Jangan kau izinkan anak. Bagus tak kalau ada suami begini? Cuman kadang istrinya pula tak kompak. Ibu mesti kompak sama bapak, betul? Kalau bapak bilang jangan, ibu berarti bilang jangan. Ini kadang datang ibu dari dapur, alah abang lebih parah tuh dari dia. Hancur, terbuka coki. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu jin? Merah matanya kita tengok. Itu adalah kamera. Hebatnya di Pangkalan Susu ini kamera tak berkaki lagi. Udah kena amputasi. Wah, menyala kamera. Hidupkan semua handphone yang ada senternya, nanti diliput dari atas. Karena kalau tak dihidupkan handphone tak tahu dia dari atas gelap. Disangkanya sawah di bawah. Maka hidupkan handphonenya, nyalakan ke atas, biar ditengok rekamannya. Nanti biar tahu orang dari Sabang sampai Papua. Begini orang Pangkalan Susu pengajian. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Dah, matikan listriknya, matikan senternya. Nanti abang tuh nelpon ngajak balik, mati pula handphone lowbat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sebetulnya bersolawat di depan orang Pangkalan Susu ini agak kurang pede saya, karena orang Pangkalan Susu ini enak-enak suaranya. Dari mana Ustaz tahu? Ori tadi asli putra daerah Pangkalan Susu, Ori provinsi Sumatera Utara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bukan pemain naturalisasi. Di sebagian tempat itu Ori bangga betul pas ditanya, ini orang mana? Dari luar kabupaten Pak Ustaz. Asli putra kita, anak muda luar biasa. Mudah-mudahan beliau dijaga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Suaranya bagus. Bayati sobasikan nahawan jaharka, lengkap pula dengan idgham qalqalah hunnah bila hunnah iklab ikhfa'nya. Ya Allah, jadikan anak kami para penghafal Al-Qur'an. Amin. Nih anak-anak tahfiz penghafal Quran. Ini anak-anak yang dijaga di pondok pesantren.
kepalanya terpelihara, pakaiannya pakai jubah, belajar di pesantren, menghafal Quran. Kalau ada orang yang ragu, bagaimana langkah ke depan? Bagaimana Islam ke depan? Anak muda kami dirusak oleh narkoba, ganja, prostitusi, LGBT, judi online, gadget. Insya Allah anak-anak di Pangkalan Susu sudah kutengok dengan mata kepalaku sendiri. Anak-anak hadir menengok pengajian. Betul? Betul. Ini Pangkalan Susu ini tak aman. Ustaz Somad dikawal oleh FKPPI, dikawal begitu banyak berlapis-lapis, pakai jeruji besi pula, macam di kebun binatang aja Wak, dibuat orang nih. Mana tahu ada yang bercakap begitu. Ini mesti dijelaskan supaya jangan sampai ada fitnah di antara kita. Betul? Jangan kalian bilang langkat ini tidak aman. Lalu untuk apa jeruji besi? Untuk apa pakai pagar-pagar? Untuk apa pengawal sampai 2 lapis? Karena orang langkat Pangkalan Susu ini bukan main cintanya kepada Ustadz Somad. Kalau sampai tak dikawal, tak dibuat besi, sebanyak ini menyerbu, berpatahanlah tulang Ustadz kembali. Jelas? Tahu jawabannya? Mana tahu besok muncul berita hoax, jangan tanam investasi ke Langkat, negeri tidak aman, Ustadz aja mesti dikawal. Begitulah orang Langkat yang cinta kepada para alim, para ulama. Ini bukan sejarah sekarang, sejak dari zaman dulu. Kesultanan Langkat ini tumbang Kesultanan Melayu yang ada di Semenanjung, namanya Kesultanan Malaka. Karena rajanya dikejar-kejar oleh orang Portugal. Portugal itu kerajaan di Eropa, bukan Portugal persatuan orang tua gatal. Prancis turun ke bawah, Portugis, lalu kemudian Samudra Atlantik, lalu kemudian Maroko, datang mereka menyerang Malaka. Sultan Malaka lari ke Bintan, sampai di Bintan diserangnya lagi. Akhirnya Sultan Malaka itu meninggal di Kampar Riau. Tumbang kerajaan Melayu di Semenanjung, muncul kerajaan yang kuat. Itulah dia kerajaan Langkat yang kemudian bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia karena cintanya kepada NKRI 500 tahun yang lalu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi jangan nanti anak-anak Langkat ini tak tahu kau berasal dari kerajaan mana. Kami dari dalam hutan. Orang Langkat ini berbudi bahasa, berbudaya, beradat. 4 kesultanan yang ada di pantai Sumatera Timur yang sekarang masuk ke Sumatera Utara, dari atas Langkat turun ke bawah, Delhi turun ke bawah, Serdang turun ke bawah, Asahan. Di antara 4 kesultanan ini yang paling kaya raya adalah Kesultanan Langkat. Kenapa kaya? Karena ada sumur minyak dan kesultanan mendapat royalti dari sumur minyak tersebut. Sampai hari ini minyak itu tetap mengalir walaupun antrian solar panjang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bangga tak jadi orang Langkat? Salah satu dari sultannya bernama Sultan Musa. Sultan apa namanya? Ingat aja Nabi Musa. Sultan Musa cinta kepada para ulama. Dia mendengar ada ulama hebat dari Riau, dari Sungai Rokan, maka dimintanya ulama untuk datang. Terhampar tanah sejauh mata memandang. Wahai Tuan Guru, bersuluk dia mengambil baiat tarekat Naksabandia. Lalu Tuan Guru pun sampai ke tanah itu. Tuan Guru, cocoknya tanah ini dikasih nama apa? Apa nama daerah ini Tuan Guru? Tuan Guru memejamkan mata. Nampaknya pintu Masjidil Haram. Masuk ke pintu Masjidil Haram itu, nama pintunya Babus Salam. Ku kasih nama negeri ini Babus Salam. Orang Melayu susah nyebut Babus Salam. Kau nak kemana? Ke Besilam. Penguasanya cinta pada ulama. Ulama dipilihkan Allah tanah
kalau sudah dua kelompok ini ada, penguasa yang cinta ulama, ulama yang sayang kepada umat, maka insya Allah langkat sampai hari kiamat tetap dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Ini pemimpin-pemimpin kita ini, mereka sibuk dari pagi sampai malam, besok pagi masuk kantor lagi, mengurus lagi, jumpa tamu lagi. Di mana-mana kadang kalau saya tausiah, yang kita hormati Bapak Gubernur atau yang mewakili, Bapak Bupati atau yang mewakili, Bapak DPRD atau yang mewakili, DPRD yang wakil rakyat pun diwakilkannya pula lagi ke orang lain. Tapi tidak begitu dengan Langkat, tidak begitu dengan Sumatera Utara. Bapak Gubernur hadir, Ibu dan keluarga datang, Bapak Bupati hadir bersama kita. Kita doakan mereka panjang umur, sehat badan. Mereka ini punya jabatan kekuasaan tak lama, paling lama 2 periode, tapi hisabnya di akhirat lama sekali. Kita doakan mereka menjadi orang yang amanah, memegang tampuk kekuasaan yang dititipkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara orang yang mendapatkan naungan di padang mahsyar ada 7, tak ada atap, tak ada tenda. Tukang tenda pun mati tak bawa tenda. Mati nanti tak ada yang kita bawa menghadap Allah. Lalu kemudian siapa yang dapat naungan di padang mahsyar? 7 kata Nabi. Yang pertama adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Saya bersaksi, insya Allah Bapak Edi Rahmayadi adalah pemimpin yang adil buat kita semua, insya Allah. Amin. Agama beliau perhatikan, alim ulama beliau perhatikan, datang kepada Tuan Guru bersilam, tausiah tak bisa karena tak ada izin, kata beliau laksanakan dengan kekuasaan, segenggam kekuasaan bisa dipakai untuk menolong agama Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masjid selesai, Al-Jamiatul Wasliyah selesai, Tabligh Akbar selesai. Inilah pentingnya anak-anak kita ini kita nasihatkan. Ibu punya anak, anak ibu nasihatkan. Jangan panggil mereka dengan kata-kata yang tak baik, karena doa ibu diaminkan malaikat. Ini banyak ibu-ibu kalau marah hati ke anaknya dipanggil, anak setan. Untung anak tuh tak pandai menjawab. Kalau dia menjawab, ya mak setannya deh. Panggillah anak itu, marah kali pun ibu panggil dia. Oh, calon gubernur Sumatera Utara, sini kau sebentar. Syukur diaminkan malaikat. Dengan kekuasaan itu ditolongnya agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, sudah jam 10. Apa pula belum saya? Jam 10. Saya tidak bilang mau berhenti. Saya cuma bilang jam 10. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rupanya berceramah di depan orang yang hatinya tenang dan lapang itu mempengaruhi yang berceramah. Saya berceramah di depan orang yang hatinya tenang, lapang menerima pengajian, maka saya menyampaikannya pun juga tenang. Tapi kalau yang mendengar itu hatinya suntuk, menengok awak lebih suntuk lagi. Yang menyampaikan pun ikut suntuk. Kapan Ustaz merasa ceramah begitu? Waktu mau buka puasa. Lamanya lah saya rasa. Makanya Ramadan kemarin asal ada undangan, Ustaz bisa ceramah jam berapa? Jam 6. Nyambut buka puasa. Tak usah lah saya bilang. Oh, buat saya menceramahi orang buka puasa. Ada yang menggaru-garu kepala, ada yang megang-megang leher, ada yang megang-megang kening. Sudah selesai ceramah, apa kata dia? Ustaz, tadi waktu Ustaz ceramah itu lama kali kurasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi orang di Pangkalan Susu ini hatinya lapang, terbuka pikirannya, karena memang ini adalah orang-orang yang disebut Langkat ini disebut dengan istana Darul apa? Darul Aman. Bisa pula orang Langkat tak tahu. Darul Aman. Dar artinya negeri, aman artinya aman. Aman apa lagi? Darul Aman, negeri yang aman.
namanya masjidnya Azizi, nama istananya Darul Aman. Langkat Darul Aman, negeri yang aman. Jadi kalau ada malam ini sendalnya hilang, itu berarti sendalnya udah masuk surga duluan. Di negeri lain, jangankan sendal, laki hilang dilarikan pelakor. Di Langkat ada orang kehilangan lagi? Tak ada, malah berlebih-lebih. Ada yang mau rental? Kenapa Ustaz bilang berlebih-lebih? Biasanya di mana-mana pengajian itu perempuan lebih banyak. Ini laki-laki banyak, laki-laki semua. Balik ke sana, laki-laki juga lagi. Masya Allah, kenapa kalian tak laku-laku? Indah liku-liku laki-laki yang tak laku-laku karena luka-luka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita wujudkan Darul Aman yang sejak dari zaman dulu, dari zaman-zaman kesultanan sampai hari ini. Kenapa Ustaz bangkit-bangkit balik Kesultanan Melayu nih? Ustaz anti NKRI. Saya ingin menyadarkan anak muda bahwa kita punya peradaban, bahwa kita bukan dari tengah hutan belantara. Nenek moyang kita bukan memanjat pokok kayu. Beratus tahun, 500 tahun kita punya kerajaan. Tapi karena kita cinta kepada negara,